Video kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hidrokarbon dan kita tahu bahwa kegunaan hidrokarbon itu sangat banyak sekali digunakan untuk sumber bahan bakar, seperti sumber bahan bakar kendaraan, sumber bahan bakar kebutuhan rumah tangga seperti memasak, menggunakan LPG ya biasanya, atau ada juga yang masih menggunakan minyak tanah. Kemudian bisa juga untuk mesin-mesin industri dan juga untuk pembangkit listrik. Nah, dari mana sih kira-kira dapatnya gas alam, minyak bumi, dan batu bara tersebut? Nah, gas alam, minyak bumi, dan batu bara tersebut disebut dengan bahan bakar fosil. Nah, kenapa fosil? Karena bahan bakar ini didapatkan dari proses penguraian organisme. Nah, organismenya ini bisa seperti tumbuhan, hewan, dan juga jasad-jasad renik. Kemudian bagaimana sih kira-kira terbentuknya gas alam dan minyak bumi? Jadi yang pertama ini kita bahas dulu mengenai pembentukan gas alam dan minyak bumi ya. Jadi ratusan tahun yang lalu terdapat jasad renik yang kemudian dia akan mati dan lama-kelamaan akan mengendap, dan setelah sekian lama akan tertutup oleh lumpur. Setelah sekian lama akan menjadi batuan. Lumpur tersebut akan mengeras dan menjadi batuan, dan di dalam akan terjadi tekanan dan suhu yang meningkat, sehingga sisa jasad renik yang tadi itu akan terurai menjadi minyak bumi dan gas bumi gitu ya. Mereka bisa saja bermigrasi jika batuannya itu ternyata berpori. Nah, suatu saat ketika mereka sedang bermigrasi ternyata bertemu dengan batuan kedap. Maka apa akibatnya ketika mereka bertemu dengan batuan kedap? Akibatnya adalah minyak bumi dan gas bumi pada saat itu tidak bisa bermigrasi. Nah, lama-kelamaan minyak bumi dan gas bumi yang ada di situ akan makin banyak dan akan terkonsentrasi di tempat yang sama, dan itulah yang dikenal dengan ladang minyak bumi dan gas alam saat ini. Nah, bagaimana dengan pembentukan batu bara? Nah, pembentukan batu bara sebenarnya berawal dari adanya pohon gitu ya. Pohon ini hidup kurang lebih 3 juta tahun yang lalu. Nah, dia akan terkubur. Nah, terkuburnya ini bisa jadi karena gunung meletus atau fenomena alam lainnya. Maka akan terjadi tekanan dalam tanah yang meningkat. Kalau tekanan meningkat, biasanya suhu juga akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan pohon-pohon tadi akan terurai, dan terurai akan menjadi batu bara. Tentu hal ini tidak terjadi dalam keadaan sekejap gitu ya. Sangat lama waktunya untuk bisa menjadi sumber batu bara. Selanjutnya bagaimana sih dengan komposisi gas alam? Nah, komposisi gas alam itu adalah terdiri atas alkana dengan rantai-rantai yang pendek. Nah, selain ada alkana, itu ada karbon dioksida, H2S, dan helium, tapi tidak semuanya. Nah, untuk yang alkana, ini contohnya seperti CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Nah, untuk fungsi-fungsi dari mereka bisa dicek di video sebelumnya. Kemudian untuk komposisi minyak bumi ini ada alkana, ada sikloalkana, ada benzena, dan alkena. Alkana, sikloalkana, dan benzena serta alkena ini adalah contoh atau kelompok dari hidrokarbon, di mana hidrokarbon itu terdiri dari karbon dan hidrogen gitu ya. Nah, tapi ada juga komposisi minyak bumi yang selain dari hidrokarbon yang disebut dengan senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini mereka senyawa organik juga, tapi mereka mengandung oksigen, sulfur, dan juga nitrogen gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan hidrokarbon kalau mereka hanya memiliki karbon dan hidrogen, tapi kalau mengandung oksigen, sulfur, dan nitrogen, maka itu disebut dengan senyawa-senyawa karbon selain hidrokarbon. Nah, jumlah dari hidrokarbon yang ada ini sangat banyak sekali, bahkan nilainya kurang lebih sudah mencapai 500 senyawa yang terdiri dari rantai yang pendek sampai dengan rantai yang panjang. Kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana pengolahan minyak bumi. Tadi kita sudah mengetahui adanya lahan minyak bumi dan gas alam tadi ya. Nah, untuk itu kita perlu memisahkan terlebih dahulu antara gas alam dengan minyak buminya. Jadi kita ambil hanya minyak buminya. Kemudian jika sudah, minyak bumi ini akan dibawa ke kilang minyak. Nah, pembawaan minyak bumi ke kilang minyak ini terdapat 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pipa dalam permukaan laut atau kapal tanker. Kalau jaraknya dekat, biasanya menggunakan pipa dalam permukaan laut. Kalau jaraknya jauh, menggunakan kapal tanker.
Sampai di kilang minyak, maka dia akan diolah menjadi minyak mentah atau yang disebut dengan crude oil. Nah, minyak mentah ini yang tadi saya katakan bahwa dia komposisinya terdiri atas macam-macam hidrokarbon yang jumlahnya sampai 500 senyawa. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang spesifik gitu? Kita harus mempunyai perbedaan antar 500 senyawa tersebut. Nah, mereka punya perbedaannya adalah dari titik didihnya. Untuk itu, kita perlu memisahkan mereka berdasarkan titik didihnya. Itulah yang disebut dengan proses pemisahan destilasi. Tapi kalau kita mau dapat dalam bentuk murninya, kita harus mendapatkan terlebih dahulu fraksinya. Apakah itu yang disebut dengan fraksi? Fraksi merupakan campuran yang terdiri atas interval perbedaan titik didih tertentu. Jadi memang cukup sulit untuk mendapatkan yang lebih spesifik, tapi kalau kita bisa dapatkan fraksinya, lama-kelamaan kita bisa dapat juga yang murninya. Contoh dari fraksi itu misalnya ada kelompok-kelompok C rantai 1 sama dengan C rantai 5, kemudian C6 sama dengan C10, dan C11 sama dengan C15. Mereka ini memiliki interval titik didih tertentu. Nah, secara garis besar, pengolahan minyak bumi itu dibagi menjadi 4. Ada destilasi bertingkat, kemudian adalah konversi, kemudian pemisahan pengotor, dan yang terakhir adalah pencampuran fraksi. Membahas mengenai destilasi bertingkat. Jadi awalnya minyak mentah atau crude oil yang di awal tadi akan dimasukkan ke dalam boiler. Nah, dalam boiler ini dia akan dipanaskan sampai suhunya 400 derajat. Hasilnya apa? Dia akan membentuk uap crude oil gitu ya. Nah, uapnya ini akan masuk ke dalam distillation column. Nah, seperti ini gambarnya. Nanti di dalamnya dia akan banyak senyawa-senyawa ini akan masuk ke dalam distillation column ini dan akan naik ke atas, tapi tidak semua. Karena akan ada beberapa yang terkondensasi terlebih dahulu dan berubah menjadi cairan ya. Tadinya uap, kemudian dia terkondensasi menjadi bentuk cairan. Nah, bagaimana bisa uap tersebut terkondensasi di tempat-tempat tertentu? Nah, pada daerah tersebut berada pada suhu yang intervalnya sesuai dengan si senyawa tersebut. Makanya ada yang terkondensasi duluan, ada yang sampai atas pun dia berhasil baru terkondensasi gitu, seperti itu. Dari sini kita akan mendapatkan fraksi-fraksi yang berbeda. Fraksi yang pertama ini adalah fraksi gas, kemudian adalah fraksi bensin, ada fraksi kerosin, ada fraksi solar, kemudian ada fraksi minyak berat, dan yang terakhir ada fraksi residu. Fraksi gas ini terdiri atas rantai hidrokarbon C1 sampai dengan C4 dengan titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian fraksi bensin itu terdiri dari C5 sampai dengan C10 dengan titik didihnya 40 sampai dengan 180 derajat. Dan untuk nafta masih dalam fraksi bensin juga, itu dia terdiri atas C6 sampai dengan C12 dengan titik didihnya 70 sampai dengan 180 derajat. Untuk fraksi kerosin itu ada C11 sampai dengan C14, titik didihnya 180 sampai dengan 250 derajat. Kemudian untuk fraksi solar itu ada C15 dan C17 dengan titik didihnya 250 sampai dengan 300 derajat. Fraksi minyak berat itu ada 2, ada pelumas dan lilin. Untuk pelumas itu C11 sampai dengan C20 dengan titik didihnya 300 sampai dengan 350 derajat. Dan untuk lilin itu di atas C20 dengan titik didihnya di atas 350 derajat Celcius. Kemudian fraksi residu itu terdiri atas minyak bakar dan bitumen. Kedua-duanya sama di atas C20 dengan titik didih yang juga di atas 350 derajat Celcius. Kalau kalian bingung bitumen itu apa? Bitumen itu seperti aspal ya.